Nggak tahu kenapa gue berpikir tiba-tiba kayak kok gue ngeliat Instagram gue pengen DM lu. Ya kan? Yang gue takutin setelah gue umroh sih, Vi. Karena panggilan Allah gue bilang. Kalau nggak karena Allah, gue nggak bakal nih nginjek di sini untuk orang kayak gue, Vi. Allah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ada undangan. Bener banget sih. 2 minggu sebelum umroh itu, wah cobaan gue gila-gilaan. Paling sedih kalau misalkan ngeliat Instagram gue tuh sesimpel gue cuman main burung sama dia. Jadi gue ngedorongin kursi roda dia buat mainin burung. Gitu dia. Ya Allah. Gue sedih. Aduh gue sampai nangis. Menyokap nih. Deket mah segini doang gue bilang. Atlet ya kan. Gue masih ada kerasan atlet gue ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bid'ah, bicara tentang hidayah bersama ini tamu kali ini, tamu yang apa ya, yang sangat-sangat spesial. Dia teman aku lama, teman aku zaman jebot, zaman aku masih kurus, zaman aku masih ngehe. Dan sekarang alhamdulillah ketemu lagi sekarang, yaitu Satria Fiji. Gila men. Gue deg-degan loh di sini. Kenapa lu? Iya lah deg-degan lah kayaknya. Gue masih bandel gitu ketemu sama yang udah gak bandel. Iya elah. Ini ya, mungkin kenakalan gue Allah tutup. Itu doang masalah beda ya kita. Mungkin kenakalan lo atau hal negatif yang masih dibuka. Sama kita nih, cuman masalahnya Allah nutup aib gue itu doang. Keren. Aib gue Allah tutup sekarang. Dan lo begitu. Padahal hakikatnya kita sama-sama manusia. Yang sama-sama khilaf, sama-sama lupa. Sama-sama salah, sama-sama sering bikin maksiat. Sama kita. Bisa jadi lo lebih baik daripada gue. Amin ya Allah, bakal gitu langsung gede. Amin. Iya dong. Fiji. Gimana nih? Sehat cuy. Sehat. Kok aku geli ya? Gak kayak agak awkward gak sih lu? Kayak biasa kita kayak podcastnya tuh yang men. Iya. Aduh, membahas ini gitu. Jadi, Satria Fiji ini kemarin berapa hari lalu? 2 minggu lalu ya? Belum sampai 2 minggu. Belum ya? Belum. Baru 3 hari lalu lah gue baru balik. Enggak, yang kesini ya? Oh iya. 2 minggu lalu. 2 minggu kan? 2 minggu lalu dia kesini dan berbicara dari hati ke hati bersama teman-teman yang lain dan ternyata dia baru pulang umroh. Alhamdulillah. Seorang Satria Fiji yang dulu ngehe sama ya. Ngehe sama, bangke sama, bangsat ya sama. Tiba-tiba kucuk-kucuk, Vigo pengen umroh. Dan dia kemarin sempat menjadi ketakutan untuk berangkat umroh. Dan kali ini di podcast Bid'ah, ini adalah pertama kali Fiji menceritakan pengalaman umrohnya. Fiji, coba gue pengen apa ya, mendengar dari lisan lo itu anjay. Dari lisan lo gimana pengalaman umroh dan apa yang lo rasain, kayak gue yakin gak sih yang ngasih umroh nih gitu. Ya sebenarnya sih gue juga masih gak percaya ya Vi. Maksudnya gue masih ngerasa gue bandel banget, rebel banget. Mungkin begitu orang tahu kayak si Fiji mau umroh, masa sih? Yeah. Karena gue serandom itu, gue ngeliatin orang yang pengen umroh tuh bisa kayak sebulan atau mungkin setahun ya dia udah merencanakan gitu, gue bakal umroh gitu. Udah kan. Planning dia semua itu. Planning gitu. Bahkan yang kadang-kadang Januari tiba-tiba mundur, intinya dia udah planning lah, udah siap. Ini gue nggak siap. Ini tuh gue kayak yang hitungan nggak bulan gitu, minggu kayak. Kayaknya umroh deh nih, serandom itu gitu. Dan sempet lah gue pas pengen umroh itu kena postpone kan. Postpone ke bulan depan, harusnya gue Agustus terus tiba-tiba September. Terus gue bilang kan, ini kayaknya gue kalau September ini gak berangkat, kayaknya jauh sih gue bakal umroh. Kayak gue gak bakal umroh gitu, karena gue bandel banget kan. Gak tahu kenapa, makanya digalaunya gue itu, karena gue udah pasti bakal umroh nih, even gue ngerasa, Tuhan bisa aja dong. Mungkin gue sakit atau gue jadi nggak berangkat lah atau visa gue ditolak. Nggak tahu kenapa gue berpikir tiba-tiba kayak kok gue ngeliat Instagram gue pengen DM lu. Itu kocak sih. Itu kocak sumpah. Iya deh, biar mereka tahu nih. Fiji tuh waktu zaman COVID pengen mampir ke base camp. Ya kan? Iya. Terus kita bilang, kita bikin konten skateboardan di base camp lo, kata dia gitu. Terus ya memang Allah punya kehendak, nggak kejadian ya. Kejadian. Padahal lu udah pakai bumbu-bumbu tuh. Bisa main pingpong jadi sini.
nanti anak-anak main futsal, ada tuh bumbu-bumbu lu tentang duniawi ada gitu buat narik gue nongkrong kan. Dan nggak datang tuh, nggak kejadian tuh. Ini serandom ini tiba-tiba nongol. Tiba-tiba gue kayak, jadi kalau pada belum tahu tuh gue kayak DM, gue bingung gue mau nanya ke siapa gitu karena gue takut. Gue mau nanya ke Ustadz, gue juga ngerasa kayak aduh gue pasti dihakimi gitu ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan gue, terus gue kayak Alfi. Gue DM dia jam 2 pagi ya. Iya jam 2 pagi. Ada HP gue bilang kan Fi, gue kayak harus ketemu lu deh, gue pengen umroh gitu kan. Terus kayak ada apa nih? Kayak gue pengen ketemu gak tahu kenapa tiba-tiba di otak gue kayak lu harus ketemu dia deh ngobrol. Dan sampai kejadian kita janjian ya, itu pun hampir gue ngerasa kayak janjian jam berapa, terus ada aja lah di jalan tuh gue. Mobil gue rusak. Mobil gue rusak mati di tengah jalan gitu kan. Aduh ini kenapa nih, sampai akhirnya ketemu gitu dan kita ngobrol ya. Dan itu obrolannya tuh udah bukan obrolan yang kayak nggak tahu kenapa gue nggak ngebahas tentang masa lalu kita dulu gimana. Lebih kayak ketakutan gue pengen umroh, terus cobaan-cobaan gue sebelum umroh lah. Sampai gue bilang ke lu kan, yang gue takutin setelah gue umroh sih Vi. Dan gue bilang kan Vi, banyak juga orang yang gak berangkat lu pas di hari H gitu. Terus lu bilang enggak men, lu emang panggilan lu kata lu. Even gue kayak menguatkan diri, mudah-mudahan bener panggilan ya. Jangan sampai nanti gue malu nyampe bandara gak jadi berangkat. Karena banyak jadi begitu. Kan gini loh, umroh haji itu panggilannya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita bilang ketika di setelah mikot, apa kita baca? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ada undangan. Dan alhamdulillah lu termasuk dari situ. Diundang sama Allah. Visa keluar semuanya lancar, alhamdulillah. Dan apa yang lu kayak, iya gak sih? Lu masih berasa di bandara tuh kayak, ini iya gak sih gue umroh gitu? Masih gak sih? Parah Vi. Gue masih berpikir kayak, karena gue menyokap kan. Emang gue sempet janji ke nyokap dulu. Mah nanti umroh ya, kalau punya duit kita berangkat berdua nih. Sempet ngomong begitu loh? Sempet gue. Terus karena duniawi ini lebih indah gue lihat ya kan. Gue bisa keluar negeri, gue bisa kemana gitu. Sampai gue gak bisa untuk umroh gitu. Ya Allah. Sampai titik gue ngerasa kayak umroh lah gitu. Akhirnya pas gue nyepil sih. Waktu itu gue nyepil teman gue kayak, karena dia punya travel umroh gitu dari brand. Terus gue kayak mau dong umroh. Kalau bisa gratis gitu-gitu. Tapi akhirnya kayak wah yang gratis udah lewat nih, ada ini. Ya udah deh nggak apa-apa gue bayar. Even gue ngerasa ngeluarin duit kan, kita juga bisa tahu lah ya umroh itu emang lu butuh biaya gitu. Gue ngerasa kayak aduh berat banget nih di awal, kayak berat banget. Tapi dorongan gue untuk kesana tuh lebih besar gitu. Yang lucunya Vi, gue kesana gue nggak tahu mau ngapain. Kalau nyokap kan tahu nih, alhamdulillah mama berangkat nih ditemenin anak gitu ya. Gue tuh yang kayak gue ngapain ya? Ya gue nemenin nyokap sih, solusi gue cuma satu. Nyokap. Sampai gue bilang sama lu kan, Vi, gue sebenarnya nggak tahu nih gue berangkat. Gue pokoknya pegangan gue cuma nganterin nyokap gue. Kan. Terus lu bilang enggak men, lu dipanggil itu. Gak tahu Vi gue. Dan bener banget sih, 2 minggu sebelum umroh itu, wah cobaan gue gila-gilaan. Banyak banget tentang kesabaran, tentang kerjaan yang tiba-tiba datang di saat gue besoknya mau umroh lah. Tanggalnya bentrok gitu-gitu yang duitnya lebih besar, yang mungkin kalau misalnya gue ambil gue bisa umroh 2 kali gitu loh dengan duit itu. Tapi kayak wah ini cobaannya gila nih. Sama gue tuh yang orangnya terlalu terburu-buru, Tuhan kasih cobaan gue yang buru-buru, gerabak-gerubuk gitu. Sampai akhirnya gue bisa berangkat umroh gitu ya. Gue tuh di pesawat masih mikirin amit-amit nih ya, maksud gue sempet jelek pikiran gue gini, jangan-jangan nih pesawat jatuh nih, gue bilang nih jangan-jangan nih pesawat jatuh nih. Tapi gue karena gue udah ketemu gue mikir Vi, ya mungkin kalau jatuh gue masuk surga nih, karena tujuan gue baik gitu kan. Gue mikir tapi kayak kesian aja gitu karena gue maksudnya Tuhan pengen ngejatuhin tuh pesawat gara-gara gue, terus mengorbankan yang banyak gitu. Gue kayak aduh, gue ngeliatin tiap jam gue gak bisa tidur, gue liatin sampai gue turun di Madinah. Makanya gue nginjek kaki pertama tuh kayak alhamdulillah. Gue bilang ke nyokap gue, mah kita nginjak Madinah nih, gue bilang nih. Yang mungkin di saat gue keluar negeri yang lain tuh lebih kayak, weh punya duit, gue pengen party, gue pengen lebih wah lah. Ini tapi Madinah tuh kayak, gila gue kok bisa gitu. Sesuatu yang menurut gue tuh sulit untuk gue injek di situ gitu. Gak pernah terpikirkan tuh. Gak pernah terpikirkan gitu. Ya kalau kadang kan orang sesimpel ngomong gini ya, iya nanti mau umroh,
omongan doang gitu kan. Iya. Lu udah cukup emang mau umroh? Ah gampang lah. Yes. Nggak sampai titik yang dia kayak gila lu bisa beneran gitu lu. Wih, umroh nih woy gitu. Bro. Dan lu nyampe situ Madinah berdua sama nyokap dan apa maksud gue biasa kan orang ada ngalamin hal-hal yang keren gitu sama nyokap lu ketika menginjakan kaki di Madinah. Apa yang lo alamin di sana? Gue pas nginjek di Madinah tuh bener-bener kosong ya di awal. Gue tuh makanya sempat bilang kayak ke Alfi, gue tuh lagi kayak gelas kosong gitu loh. Flat banget, gue nggak tahu harus ngapain gitu kan. Tiba-tiba nyampe sana tuh kosong aja. Terus gue sama nyokap, mah kita di Madinah nih, sholat yuk. Terus jujur karena nyokap gue tuh jalannya susah banget. Jadi kayak 3 langkah kita orang biasa jalan tuh mungkin nyokap baru selangkah. Jadi lambat banget jalannya. Nah yang gue nggak ngeh tuh adalah saf cewek sama cowok nih pisah. Madinah. Yes. Akhirnya begitu gue sholat, nah nyokap gue gimana nih? Terus gue udah masuk ke Masjid Nabawi, nyokap belum kan? Karena gue sedih lah. Akhirnya gue bilang ya udah mah, ayo gue temenin. Ternyata nemenin masuk Masjid Nabawi pun nyokap safnya juga beda, dijaga laskar kan. Dia jalan sendirian, gue sedih aja kan gue liatin. Terus gue sholat, dia sholat, hilang nyokap gue nih. Ya Allah. Hilang? Iya, karena jalannya lambat kan. Gue jadi kayak, nih nyokap kemana ya? Ini udah keluar atau belum nih dia nih? Ya Allah. Terus gimana cara ngubunginnya? Gue tungguin aja. Sampai gue storyin tuh kayak, waduh nyokap gue hilang nih. Ya Allah. Gue mainin di situ lah gitu kayak, aduh, nih kok gini. Sampai nyokap gue keluar, wah akhirnya keluar gitu kan. Terus gue tanya gimana mah di dalam, begini. Iya bagus masjidnya gini. Terus udah gue balik, gue nuntunin nyokap gue lagi. Besoknya juga hal yang sama kayak gitu. Yang lebih parah besoknya. Kenapa? Beneran hilang. Jadi gue bilang kan, mah nanti mama habis sholat tunggunya di sini ya mah. Jangan kemana-mana gue bilang. Jadi adik jemput lagi. Iya. Terus gue sholat karena gue terlalu lama sih. Sholat sunnah dan lain-lain. Gue balik gue tungguin nyokap gak keluar-keluar nih. Gak masuk akal kan. Gue cariin gue udah panik. Tiba-tiba nyokap itu ada di depan Masjid Nabawi. Kan emang tempat sholat juga. Dia pakai kacamata, Vi. Ya salah. Lu bayangin semua ibu-ibu di sana, ibu-ibu Indonesia tuh kan pakai kacamata dan naruhnya gitu. Gue nyariin kemana ya nih salah. Pas gue gini, ya nyokap gue lagi di situ. Maksud gue sedih. Ada kopi pilihan. Terima kasih pilihan kopi. Ya Allah. Thank you. Terbaik nih. Ternyata nyokap deket situ juga. Iya. Terus gue mikirin kayak, si mama ngapain sih pakai kacamata gitu loh. Maksud gue kayak udah tahu anaknya susah nyari, muka ibu-ibu mirip semua gitu. Dia ngapain pakai kacamata gitu kan. Gue ngakak aja. Ya, tapi itu berapa lama? Wah, hampir 2 jam kali, Vi. Buset. Karena gue udah ngeliat orang tuh rame banget. Gue kayak, wah ini kalau hilang sulit deh. Nyokap jalannya susah. Hubungan juga, nyokap tuh wifi-nya kan nyangkut ke gue. Atau enggak dia bisa ngubungin gue kalau nyokap itu pinter gitu ya, berpikir gue harus balik ke hotel nih. Nah itu bisa ngubungin gue gitu. Jadi gue kayak takutnya dia nih kemana gitu, salah pintu. Kan pintu Nabawi itu banyak kan. Gue mikir salah pintu apa. Tapi itu karena Allah juga sih, maksudnya kayak ketemu. Jadi hal yang lucu gitu, ketawa-ketawa gue sama dia kayak mama ditungguin di sini, abis mama kegeser gini. Gue kayak malah berdebat bercanda gitu. Dan satu hal emang yang karena kan gue menyokap beda rumah kan. Emang gue tuh nggak kurang deket lah sama nyokap. Mungkin gue cuman bisa transferin dia uang. Oh, artinya waktu quality time sama nyokap tuh kurang lah ya. Kurang banget. Makanya gue mikir kayak kok di sini gue bener-bener yang gue ngerasain ngebopong nyokap gitu kemana-mana. Sampai paling sedih kalau misalkan ngeliat Instagram gue tuh sesimpel gue cuman main burung sama dia. Jadi gue ngedorongin kursi roda dia buat mainin burung, gitu dia. Ya Allah. Gue sedih sendiri gitu kayak gila ya, bahagia tuh gampang loh sebenarnya. Nggak harus yang lu duit, nggak harus yang lu punya apa gitu. Begitu aja udah bahagia gitu, dia seneng gitu kan. Dan itu semua rame buat yang komen di situ. Gue kayak gila ya, hal yang kayak gini gue nggak bisa lakuin selama ini. Untuk di titik yang mungkin gue udah punya sesuatu gitu. Makanya gue bersyukur banget sih di sana sih. Madinah, sampai titik di Madinah. Dari situ terus gue kayak ada yang bilang ke gue kena gosipnya orang-orang ibu-ibu umroh. Kenapa? Katanya kan gini, katanya kalau misalkan di sini tuh harus beli emas. Nanti kalau beli emas
biasanya tuh bisa balik lagi ke sini katanya gitu kan. Mitos Mitos. emak umroh. Iya, katanya gitu kan. Terus gue kayak mikirin, wah gue harus kasih yang terbaik nih buat emak gue ya kan. Carilah gue toko emas, nanya nih asli apa enggak. Gue belilah cincin nih. Karena gue gak mau beli yang dia gak bisa pakai gitu kan. Gue beli cincin, set. Gue storyin lagi kan. Gue beli cincin nih, gue pengen tahu nih tanggapan dia nih. Pasti dia ngelawan, karena nyokap gue tuh demen banget apa ya, ngedumel gitu, ngelawan gitu loh, bercanda ngelawan gitu. Terus bener aja tuh Vi, habis sholat, pas gue kasih mah, ini mah cah, apaan nih kata dia, mau ngelamar nih kata dia gitu kan. Gue bilang masih ngelawan. Sampai titik, enggak mah ini mas, biar mama bisa balik lagi. Ya kalau kata jemaah umroh sih gitu, gue bilang. Terus dia pakai, masih ngoceh bener. Di endingnya dia ngomong, kurang gede nih tapi kata dia. Gue bilang masih juga ya kan. Dia masih ngoceh, kurang gede nih dia tapi nih emasnya kata dia. Waduh, gue bilang, gue ngakak aja. Tapi yang gue lihat di situ dia bahagia gitu kayak. Dan yang di bahagianya itu adalah kesedihan gue di titik itu yang gue ngerasa kayak, gila lu, gue nih yang nemenin lu nih, si anak bandel ini dengan banyak permasalahan yang lu rapiin hidupnya, dengan yang susah diaturnya gue, dengan gue yang gak tinggal bersama dia, tapi Tuhan mau gue yang nemenin dia gitu loh. Ya Allah. Buat kesana. Dan akhirnya gue jalanin semua yang di Madinah, kayak kita ke makam Nabi Muhammad lah, kita ke taman surganya, ke Raudhah, terus dan nyokap pun sama juga kayak gitu. Sampai titik akhirnya kita ke Mekah. Ya Allah. Wah, tuh gue ke Mekah agak merinding juga tuh kayak. Kenapa? Gue mikirin kan, karena kan nanti kalau udah pakai ihram, tolong nih ada beberapa larangan-larangan kayak gitu-gitu loh. Terus gue mikir, waduh gue lagi nih. Pemikiran gue kacau. Sumpah gue sebelum gue nginjek Madinah Mekah itu di pikiran gue kayak, bisa gak ya, gue tuh pikiran gue masih yang kemana-mana, masih yang ngaco tentang dunia gitu ya, bisa gak ya. Tapi beneran gue gak tahu kenapa, dan ini pengalaman gue pribadi doang atau orang lain ngerasain hal sama ya, begitu kita di sana kosong, kayak ibadah gitu. Rasa amarah gue, rasa gosip gue yang demen banget pengen ngegosip tuh hilang semua. Biasanya lo ngebacot banget nih kan. Ngebacot banget gue kayak, wah ini gue norak banget lagi. Ini kayak hilang loh, lebur gitu. Isinya gue cuman kayak, ayo penuhin nih gelas kosong lo, penuhin. Lu sholat di sini, lu penuhin gelas kosong lo. Gue kayak sempet kayak, teman gue kan bilang kan, Ji, aduh gue jadi malu aja sih ngomong. Teman gue bilang gini, Ji lu ngaji dong di situ kata dia gitu kan. Lu ngaji dong di situ. Tuh banyak Quran katanya di dalam Masjid Nabawi nih. Terus gue bilang kan, mau gue. Ya udah itu baca. Tulisan Arab semua gue bilang. Tulisan Arab semua gue bilang. Kagak ada Latinnya. Kagak ada Latinnya, Vi. Maksud gue baca Iqra gitu ya kan. Gue baca Al-Quran. Cuman kan beda Al-Quran di sini sama Iqra di sini gitu ya. Ada penerjemahannya gitu. Gue kayak, gue buka nih. Wih, gue bilang Arab gundul nih, gue bilang nih. Arab gundul. Aduh, gue sampai nangis. Bener-bener yang kayak gue, aduh. Itu sih yang gue ngerasa kurang gue, cuman itu sih. Gue pengen banget berdoa di situ gitu, baca Quran di situ ya, tapi kayak anjrit itu gue nggak dapetin itu gitu. Karena gue pas gue lihat, sumpah deh, wih, Arab gundul nih, beda gitu loh. Gue kayak waduh. Ya tapi karena gue denger omongan lu deh kalau nggak salah, yang lu bilang ini, Tuhan tuh Allah tuh ngasih kita tuh banyak cara kok untuk masuk surga. Dari sedekah lah, dari lu baik sama orang lah. Akhirnya gue coba, mungkin yang di situ gue nggak dapet tuh. Gue mikirin ya udah yang lain lah. Gue senengin nyokap gue di situ, gue bela-belain nyokap gue di situ, terus gue sedekah lah, hal-hal yang kayak gitu lah. Even kayak gue ngeliat, gila ya di sini dapat pahala gampang ya. Lu bisa ngambil air zam-zam gratis, lu bagiin ke orang aja jadi pahala gitu kan. Sampai ada orang yang ngasih korma gitu gratisan. Gue kayak gampang banget sebenarnya ibadah di sini gitu. Nah dari situ akhirnya gue kayak banyak yang gue lihat hal-hal. Dan bener banget, lu sempet ngomong sama gue gini kan, Ji, nanti lu di sana ada aja tuh orang tuh yang bakal ngocehin tentang tato gitu kan. Lu bilang tuh, ntar lu lawan aja gini, lu jelasin aja. Terus dan kejadian hal yang menurut gue kayaknya jauh lah, karena tato gue di kaki kan. Jauh nih menurut tangan gak ada? Ada kan? Gak ada, gak keluar gue. Oh dalam sini ya? Di dalam ya, dan di kaki. Terus gue pakai baju muslim kan, gak kelihatan. Entah kenapa gue lagi belanja oleh-oleh,
pakai kursi roda nyokap gue kan di depan. Terus orang-orang Arab kan nyolotin. Iya. Kelakuannya tuh agak Ngeselin ya? Ngeselin gitu. Kita tuh kalau kita emang ngeselin ya orang Indo ya. Tapi Arab tuh lebih konyol gitu. Yoi. Tiba-tiba dia kayak, Habibi, gue disuruh duduk nih di kursi roda, ayo didorong gitu kan. Oh oke. Nah pas didorong itu dia nabrak-nabrakin orang, Vi. La ilaha illallah. Jadi didorong, dia nabrakin. banget nabrakin temennya sampai mental, tabrak-tabrakin gitu. Nah gara-gara nabrakin tuh kelihatan lah kaki gue tato. Oke. Ternyata orang yang ngeliatin itu rame nih. Satu ngumpulin gue kayak, jadi dia kayak pakai bahasa Arab campur gitu. Terus dia kayak, lu non muslim lu ya? Itu lu tatoan kata dia, haram kata dia gitu kan. Terus gue kayak, satu sisi gue langsung keinget lu kan. Ini yang dibilang Alfi nih. Terus dia kayak gue tutupin kan, gak kelihatan lagi. Tambah rame tuh gue dikerubutin kayak, iya itu tato kata dia. Haram. Intinya dia kayak, yang gue tangkap tuh kayak, lu nggak pantas lu di sini lu. Lu harusnya tuh lu bersihin dulu sebelum lu kesini, lu laser lah kayak gitu lah dia. Dia berdebat, ada satu orang yang bisa bahasa Indonesia juga karena di sono kan Indo udah lumayan ya. Terus dia kayak dia ngocehin, jadi dia ngebelain gue lah nih ngeborder ke orang-orang ini ngomong. Terus tiba-tiba dia ngomong lagi, udah nggak usah dengerin, emang dia kayak gitu, belum tentu ibadah dia lebih baik gitu kan. Dia bilang gitu? Iya. Ajib. Karena pakai bahasa Indonesia kan. Terus gue bilang iya ya, masih ngoceh aja sampai rame, gue di tengah-tengah. Terus gue bilang sama dia, gue bisa ada di sini karena panggilan Allah. Gue bilang kalau nggak karena Allah, gue nggak bakal nih nginjek di sini untuk orang kayak gue, Vi. Allah. Itu yang gue bahas. Terus dia ngomongin, terus dia subhanallah, semua langsung subhanallah. Langsung dia kena tuh. Habis itu gue tutup tuh kayak, ya mau gimana, Vi. Sampai terakhir orang Arab tuh kan masih kayaknya tuh demen banget ngedumel gitu ya. Sampai udah kelar aja dia masih kayak, Habibi. Terus dia bilang, laser. Dia tetap ngingetin gue kayak, lu suruh laser gitu. Terus gue kayak, ya gue bilang. Sampai gue ngangkat kaki gue yang kiri kayak, iya kan biar bersih gitu kayak kiri gue kan. Iya dia bilang. Terus bilang, ya udah, gue udah kayak, aduh kena nih yang diomongin Alfi nih, gue bilang tentang tato nih. Tapi gue pikir di Mekah kenanya. Iya, di Mekah yang rata-rata begitu. Ternyata di Madinah gue. Itu Madinah? Di Madinah, lagi belanja gue. Oh, ajib. Ajib. Aduh. Gue juga pernah begitu tuh dulu. Ketika gue umroh, mereka bilang, Haj, tato haram. Iya, gitu kan. Bener. Dan sesimpel ini gue bilang, gue bilang sini lo semua. Syuf, yang kita percaya bahasa Indonesia begini. Kita yakinin kalamullah atau kalamullah wala lisanak, gue bilang. Kalam Allah atau mulut lo. Gimana kita percaya? Akid, kata kalamullah. Oke, kalamullah, gue bilang. Kalamullah, gue bunyiin. Surah An-Najm, kalau gak salah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tudzaku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan engkau judge manusia, sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa di antara hambanya. Hadza kalamullah, gue bilang. Ini kalamullah. Diam dia. Alafu ya Habibi katanya. Minta maaf gue tadi. Itu kenapa lu gak kasih ke gue waktu gue pengen berangkat. Kepanjangan. Kalau lu kasih ke gue kan gue udah punya pegangan. Kepanjangan gue kasih lu. Fala tuzaku anfusakum wa'alamu. Kepanjangan gue lu. Paling gak gue di pesawat 9 jam gue udah ngapalin tuh ya kan. Gue kalau diserang gue ini. Ntar berangkat bareng gue insyaAllah. Amin. Dan pasti kan lebih banyak. Bukan lebih banyak ya. Banyak hal keajaiban di Madinah dan di Mekah. Dan di Mekah apa? Di Mekah tuh lu kan nyokap nih, otomatis kan lu bertanggung jawab atas nyokap, dorong nyokap segala macam. Apakah lu lemparkan itu atau memberikan tanggung jawab itu kepada si Mutoifnya atau gimana? Sih gue pas di Mekah itu kan jadi karena kita sampainya malam jam 10 malam lah. Terus dibilang bersih dulu karena udah pakai ihram kan ya semua. Itu jam 10 malam dari Madinah tuh ya? Enggak, gue dari Madinah tuh sore. Iya sore, nyampe Mekah 10 malam. Ya jam 10 malaman lah. Karena naik bus. Terus nyampe sana, udah kita pengen tawaf nih. Tawaf jam 11-an lah. Terus udah cekcok di awal. Kenapa? Jadi ya cekcok tuh karena nyokap lambat nih. Dari Madinah pun kita kalau sholat nyokap ketinggalan mulu lah. Karena gue paling lama kan. Oke. Jadi untuk nyokap tuh ganti baju, dia ke WC ngambil udu, naik ke kursi roda, itu makan waktu pasti. Oke. Ditambah gue harus turun naik lift, dorong lagi sholat, itu makan waktu lah. Yes. Sedangkan ada jamaah lain gitu kan. Nah hal-hal itulah yang memicu lah menurut gue.
Akhirnya debat nih, dari di bus udah debat, nanti mau tawaf gimana segala macam, sampai salah satu Pak Ustadz Asnan nih ngomong ke gue, Ji nanti temenin aja mamanya pakai kursi roda. Tapi setahu saya kursi roda itu nggak boleh di paling bawah. Karena ngeganggu orang kan, nabrak kan. Itu di lantai 2. Sedih tuh gue. Kayak ya Allah. Gue jauh-jauh ke sini ujung-ujungnya gue ngelihat dari atas nggak deket tuh gimana gitu kan. Tapi dia nguatin gue kayak tenang aja, ibadah kamu lebih besar kok, karena gue sama nyokap gitu loh. Gue bantuin nyokap yang keadaannya kayak gitu. Terus gue iya. Itu udah diomongin di awal. Tiba-tiba pas pengen berangkat, kejadian lah nggak seperti itu. Berbeda dengan rencana. Akhirnya gue disuruh naik kayak skuter lah. Iya. Itu persis banget kalau nanti kalian pada kesana tuh, jadi kayak mobil golf lah bentukannya. Oke. Nah akhirnya ke tempat itu di lantai 3 gue. Oke. Lantai 3-nya. Lantai 2 tuh yang bisa pakai kursi roda, lantai 3-nya tuh khusus jalanan itu lah, jadi kayak bom car dia bikin settingan itu. Dan AC-nya tuh di atas tuh langsung bener-bener bang ke kepala. Gak pakai atap? Ada atap, atap mobil gitu gak ada? Gak ada. Oh. Dan kita kan gak boleh ditutupi kan. Yes, betul. Gue tuh yang langsung ke ubun-ubun gitu. Terus gue muter kayak, akhirnya pas di situ gue kayak wah kok gini nih. Dan nggak tahu, mungkin jalannya Allah lah. Gue nggak nyalain orang juga gitu ya. Mungkin jalannya Allah kayak ditinggal lah gue berdua sama nyokap di situ. Ajib. Akhirnya gue jalanin lah tawaf di situ dan sa'i di situ pakai mobil itu. Putaran pertama nih gue, ngomong sama nyokap, mah putaran pertama ayo baca doa. Karena kan ada tuntunannya, gue dikasih ininya kan buku. Ada latinnya. Muter pertama, kedua nyokap tidur, Vi. Nah lo. Gue senggol, mah ibadah jangan tidur mah, gue bilang. Maksud gue terlalu jauh nih. Yoi. Even ada jeleknya gue gini, Vi. Nggak tahu kenapa gue suka gini. Mah mahal nih mah, kita ingat kalau kayak mahal nih mah, kita umroh nih, pakai duit nih. Yoi. Kesini terus, mama udah nyampe sini ibadah tidur gitu kan. Iya. Mah bangun mah. Terus nyokap, astagfirullahaladzim gitu kan, karena ketiduran kan. Dia baca doa lagi. Putaran kedua lama-lama kok makin tidur gitu, makin ngantuk. Gak lama putaran ketiga gue ngantuk nih, lagi nyetir, sudah kebelok-belok gitu. Wah gue bilang kok gue jadi ngantuk, gue kok ngerasa kayak lagi di playground gitu kan. Dan itu pun Ka'bah tuh kecil gitu, karena lantai dari 3 jauh kan? dari jauh gitu, makin jauh gitu. Dan lu kalau tawaf di bawah sama lantai 2, lantai 3 tuh beda, lebih jauh lagi. Pasti. Putarannya kan. Betul. Udah itu gue mikir, gak tahu kenapa hati gue bilang kan, turun ke bawah. Gue masih gak nangkep turun ke bawah tuh, apakah gue turun ke bawah, gue dorong nyokap gue pakai kursi roda, atau gue turun lebih jauh ke bawah lagi gitu. Jalan kaki. Ka'bah, jalan kaki. Gue mikir pokoknya turun. Akhirnya gue mikir, ini daripada kita udah putaran ketiga, gak diselesain sayang kan. Bilang mama kita selesain dulu. Akhirnya gue tawaf, gue sa'i pakai tuh pakai tuh skuter. Yang lucunya, pas gue sa'i itu gue ngeliat banyak kan orang-orang bule ya. Yeah. Dia malah main bom-bom-kar beneran, Vi. Kayak yang ngueng kanan kiri. Gue kayak, anjrit nih kan kita lagi ibadah ya nih. Jadinya gue kebawa emosi, tapi gak tahu kenapa emosi tuh di sana lebur gitu loh. Okay. Yang gue yang urakan, yang gue bisa sembarangan ngomongnya kasar ya. Ini gue kayak, anjing nih bule. Mungkin gue bahkan begitu gitu. Anjing nih bule nih, goblok nih. Gue lagi bawa emak gue, lu main mobil gini, feng gitu loh. Kayak pengen nyerempet gue, tapi gue kayak, astagfirullahaladzim. Itu lagi sa'i? Lagi sa'i. Karena pakai mobil juga, bentuknya sama tuh. Oh, di atas? Di atas. Oh. Cuman bedanya gak ada tanjakan doang. Oh iya. Kalau di bawah kan di bukit tanjakan gitu. Iya. Nah itu kelar 7. Udah kelar itu gue bilang kan ke nyokap, mah kurang afdol ya mah, gue bilang. Kita gak bisa jauh. Terus nyokap bilang, Dek kita tinggal tahalul. Tinggal gunting rambut kan. Gue bilang, ya udah mah nanti kita cari di luar. Nyokap mau pipis. Udah gue anterin nih. Gue gak tahu kalau ternyata di Mekah itu WC-nya tuh di luar. Jauh. Wah gue bilang karena kursi roda gak gue ambil, gue jalan tuh jauh banget dari pintu keluar gue untuk ke WC cewek. Jalan itu gue penuh kayak udah keringetan, gue kayak pengen emosi tapi gue ngeri dosa. Iya. Karena udah gue harus sama nyokap gue, tameng gue kan. Sampai dia pipis, pas pipis gak boleh masuk kan gue, maksudnya beda nih. Gue pusing lagi karena WC-nya harus turun eskalator kan. Waduh. Gue nungguin di depan sambil ngeliatin tuh Masjidil Haram yang Ka'bahnya di dalam gitu kan. Gue dari luar kayak gue pengen lihat ke dalam gitu tapi jauh banget. Sampai gue nunggu hampir sejam lah gue nungguin nyokap. Lama. Karena kan susah kan, turun dulu ini jalannya susah. Ketemu lagi sama gue, jalan tuh gue bilang, mah kita ke dalam yuk. Kan kita udah kelar juga, kalau misalkan pengen selesai tuh gue tinggal buka ihram gitu ya, udah bebas lah. Tapi kayak ke dalam yuk mah, ayo ke dalam gue.
Jalan satu langkah, jauh banget gue berasa itu jalan sama nyokap gue. Kalau gue pakai pemikiran normal, gue ngerasain itu jauh banget, Vi. Itu kayak gue berasa kayak ibarat gini, Vi, kita ke dalam GBK yuk. Jauh banget. Mager gila kan. Tapi gak tahu gue kayak cepet aja gitu, tiba-tiba masuk ke dalam gitu. Gue lihat pertama kali pas, kan jadi pintunya gitu, baru kelihatan Ka'bah di depan gitu ya, walaupun belum masuk ke lingkaran kan kayak, subhanallah, gue bilang, mah Ka'bah mah, gue bilang, wah nyokap gue nangis. Itu baru deket tuh. Baru deket tuh, nangis gue kayak, wah baca doa lagi dong, ngeliat Ka'bah, baca doa, masuk ke dalam, gue bilang, mah kita ngerasain aja, gue bilang, ngerasain muter mah, ngerasain tawaf. Nah, kan kita udah kelar tadi, iya deh, mama kuat gak? Kuat, tapi yang penting adek gak buru-buru, sabar gitu kan, ya udah, gue pegang nih, nyokap gue pegangan kenceng aja di tangan gue, jalan satu. Terus labaik Allahumma labaik gitu-gitu ya. Terus gue kayak subhanallah udah baca-bacaan nih gue set. Walaupun gue sebenarnya bukan tawaf. Putaran satu lewat nih gue set. Putaran gue paling pinggir aja karena yang paling kesono tuh makin rame dan makin cepat orang. Dari pinggir putaran satu, putaran kedua gue mendekat, nggak tahu kenapa gue ke tengah. Putaran ketiga gue tiba-tiba deket sama Ka'bah. Itu pertama gue narik nyokap langsung tangan gue, mah pegang mah. Itu rame banget. Gue pegang tangan nyokap gue kayak mah pegang. Nyokap megang tuh, gue dorong. Megang, akhirnya gue ngeborder nyokap, dia nyium Ka'bah di situ, dia nangis, terus pokoknya dia kayak elus-elus gitu, terus nyokap bilang ke gue, tangan gue lagi gini, dia kayak ngomong gitu, Deh makasih ya deh. Karena dia gak nyangka gitu. Begitu gue belok dong, set, wih. Rame banget. Rame, Vi. Lautan manusia tuh gue kayak ya Allah, gue bingung nih buat balik lagi gitu, karena gue harus ngambil putaran awal untuk gue nggak ditabrakin sama nyokap nih. Gue kayak ya Allah, ini kenapa gue di sini gitu, kenapa gue jadi lencengnya jauh banget gitu kan. Terus akhirnya gue tarik, ayo mah jalan lagi, jalan, gue sholat lah di situ setelah megang, karena nyokap udah nangis lah. Nyokap tuh masih kayak nggak percaya, dan nggak tahu kenapa gue tuh udah pisah rombongan tuh, Vi. Harusnya semua rombongan mungkin jam 2, jam 3 selesai. Karena umrahnya jam 10 kan? Iya, karena udah mulai jam 11. Terus karena gue udah pisah yang tadi itu, bener-bener gue nggak dapet info, nggak ada yang cari tahu. Mungkin karena orang mikirnya udah pulang nih. Iya. Itu habis putaran ketiga gue duduk, gue sholat sunnah sama nyokap. Gue bilang, mah tanggung deh mah. Tadi mama bisa 3 lu, masa ya 7 kita nggak bisa, gue bilang. Itu gue masih, jadi banyak orang yang nanya ke gue gini kan, ibadah masih main handphone gitu. Karena gue waktu pas yang gue pegang handphone itu gue lagi nggak ibadah sebenarnya. Bukan gue lagi yang ibadah lagi tawaf nih, gue bukan. Udah kelar. Atau pas tawaf sunnah lah kasarnya gitu lah, bukan yang pas lu emang umroh. Nah pas gue sholat gue bilang menyokap, mah muter lagi mau gak mah? Cuman 7 mah dikit mah. Terus itu tuh udah jam 4 pagi. Jam 4.55, jam setengah 4 lah. Jam 4.55 tuh sholat subuh. Terus gue bilang, ayo mau gak? Mau. Gue tanya ke nyokap gue, karena pas gue ngeliat jam, wih kita belum tidur nih dari bus kan. Gue bilang. Jam 11 tuh. Jam 11. Gue bilang, mama kuat gak? Ngantuk gak? Enggak deh, mama gak ngantuk. Itu pun gue belum minum air, Vi. Ya Allah. Tapi gue gak ada aus sama nyokap gue. Nyokap gue nih gak tahan pipis kan. Gak pengen pipis. Jalan gue, oke mah ibadah lagi nih kita. Putaran pertama, gue putaran pertama. Putaran kedua, ketiga, wah kuat banget nyokap gue. Sampai 7 selesai, sampai gue sholat sunat tawaf, lanjut ke sa'i. Nah gue pas putaran kelima berhenti karena sholat subuh. Alhamdulillah gue ngerasain sholat subuh jadinya di Ka'bah gitu kan. Sholat subuh dulu sama nyokap, itu juga drama lagi. Kenapa? Safnya beda nih. Bener. Ya kan? Gue stres di situ. Kalau di Madinah, gue masih enak. Nabawi itu ya pintunya gitulah, gampang lah ketemu. Ini kan begitu di Ka'bah harus misah saf, gue anterin dulu nyokap nih ke saf cewek. Yang dimana tuh saf cewek kadang kedorong-dorong pindah. Dan gue udah patokannya mah pokoknya di ini ya mah makamnya, ikonnya makam Nabi Ibrahim. Iya makam Ibrahim. Gue bilang itu patokannya, gue bilang pokoknya mama di sini jangan pindah, gue bilang. Karena gue harus ke depan sholat set. Gue udah gak tenang tuh. Ya Allah ini banyak banget nih orang nih. Nanti ketemu lagi gak nih gue sama nyokap nih. Susah nih kalau hilang. Jutaan orang. Abis kelar sholat subuh gue balik, bener nih. Wah nih kegeser nih, jadi ibaratnya tadinya di sini agak gini nih. Wah gue bilang nih mukanya mirip semua nih kan. Gue stres nih kan. Ini gimana nih mah gue. Dan alhamdulillah ketemu. Gue bilang, mah Ade udah takut nih. Gue bilang kalau di Madinah gak terlalu takut. Ini takut karena semua orang, gue ngerasa semua orang sibuk masing-masing gitu loh. Sibuk masing-masing ibadah.
Sampai situ gue bilang mah tinggal 2 lagi. Lanjut gue deg lanjut. Sampai selesai kan. Alhamdulillah selesai. Terus lanjut Sai nih, Safa Marwah. Gue bilang kan, mah kayaknya mama gak kuat nih kalau jalan nih. Pakai kursi roda gimana? Gak apa-apa deh. Nah gue inget kursi roda gue ditaruh pas pakai skuter di lantai 3. Jauh. Gue bilang sama nyokap gue, mah ini pintu Safa nih ya mah. Mama di sini nih duduk di bangku. Jangan kemana-mana gue bilang. Ini rame orang mah nanti mama hilang gue bilang. Kita kontekan susah. Iya deh di sini set. Gue nyari di dalam nih di Masjidil Haram pengen naik ke lantai 3. Nggak dapet. Oh ini tuh kalau mau ke yang skuter lu keluar kata dia. Ya Allah. Jadi gue keluar dulu. Lewat tangga luar itu? Lewat tangga luar. Jadi gue keluar Masjidil Haram baru naik lagi ke atas. Ngambil tuh kursi roda. Terus dia ngecengin gue tuh si orang yang dititipin kursi roda. Kayak dia bilang. Kalau dia pakai bahasa Inggris sih, dia bilang gini intinya. Lama ya kursi rodanya ditaruh gitu tuh. Karena lumayan kan dari jam 10, jam 11 lah tuh. Gue ngambil jam 4:30. Lama ya. Karena mungkin yang lain udah ngambil gitu kan. Udah terus gue dengan pedenya, wah akhirnya dapet nih kursi roda. Gue tinggal turun nih ke bawah. Gak bisa juga. Gue puterin, udah 2 kali gue muter gak punya pintu yang gue langsung ke bawah di Masjidil Haram. Akhirnya nemu keluar lagi. Jadi gue lari keluar, dorong kursi roda kosong kan. Ya Allah. Yang dimana setahu gue di sana tuh gue liatin orang, kalau lu bawa kursi roda kosong tuh laskar ngoceh. Yes. Wah ini ngapain lu gitu kan, lu mau nyari duit apa gimana lah gitu. Akhirnya gue dorong, masuk lagi ke dalam, gue masuk pintu yang paling deket adalah pintu keluar buat gue masuk. Oke. Wah gue per-peran kan, waduh ini ada laskar rame. Ini gue masuk pasti habis nih gue ya kan. Pasti gue muter lu ya kan, gue suruh muter kan. Gue bilang, udah gue masuk aja. Gue nunduk nih masuk sambil ngeliatin dia. Dia ngobrol, Vi. Laskar nih yang jagain dia ngobrol. Dia ngobrol. Terus gue kayak, ya udah gue masuk ya kan. Gak ada kesulitan gue masuk tuh. Sampai gue ketemu nyokap. Itu nyokap lagi gini, gue lagi dorong nih. Lari-lari nyokap cuman gini. Kayak orang di pasar. Ya Allah. Kayak mana nih anak gue kok gak ada. Kayak orang hilang ya. Karena kurang lebih hampir sejam lah itu. Untuk gue lari ke atas bolak-balik itu hampir sejam. Terus nyokap kayak cuma nanya ke gue, Dek kok lama banget. Iya mah ternyata harus keluar. Wah sedih dia kan. Nangis dia kayak wah kesian Ade sampai gue keringetan kan. Apa-apa mah ayo naik. Masuk ke ngambil Sai itu. Safa. Gue bilang ayo mah baca doa. Gue pikir kan kayak gue cowok nih. Maksud gue kayak ibadah gue gede nih karena gue demi nyokap gitu ya. Tiba-tiba gue pas masuk set. Gak tahu kenapa itu gue umroh pertama yang sama nyokap nih. Deket mah segini doang gue bilang. Atlet ya kan. Gue masih ada kerasan atlet gue. Enteng lah. Dorong gue tak lari tuh. Baca doa, muter. Kan karena lari kecil kan. Dari kecil balik lagi. Paling berasa itu karena nyokap gue tuh beratnya lumayan ya. Mungkin kalau ngedorong pengen enak tuh 2 orang lah ngedorong kursi rodanya. Tanjakan di bukit. Nah lo. Set, gue bilang nih. Kekunci nih gue ya kan. Waduh kekunci gue bilang nih. Udah, gue bilang kuat mah, kuat deh, ayo deh. Nyokap udah sedih, udah kayak aduh kesian banget anak gue gitu kan. Set sampai gue putaran ke-7 itu makin berasa tuh. Yang tadinya mungkin dorong masih pakai dada gini bisa nahan ya. Sekarang begini. Udah gini, gue udah gini. Wah gue bilang gue terakhir deh. Aduh 1 lagi nih gue bilang udah deh. Udah itu pun nyokap udah kayak, Dek, Ade dorongnya udah ke kanan ke kiri nih. Karena gue udah ngaco, udah gak tidur kan. Terus gue lihat jam lah set, jam 8. Ya Allah gue bilang udah jam 8 pagi nih dari jam 11 nih tadi nih. Ya Allah. Mama ngantuk gak? Enggak Dek, mama gak tahu kenapa mata mama terang. Lega gitu kayak ya udah kelar. Beneran tuh selesai tuh gue Sai. Gue bilang mah kita selesai lu mah. Tinggal tahalul gue bilang. Nyari buat nyukur rambut kan. Karena gue bener-bener pisah rombongan. Nyari orang yang cukur, dicukurin. Cuman gue lucunya tuh kayak gak tahu di Arab tuh gue gak bisa bedain orang tuh yang beneran lu Tulus. nolong tulus sama enggak. Iya jadi dia pas dia nolong terus dia dia minta duit gitu 5 real. Hah? Oh iya gue bilang. Jadi gue kayak agak gimana gitu ya kan. Tapi ya udahlah karena gue pengen beres kan. Dan akhirnya gue minum air zam-zam beneran setelah kelar Sai. Selama dari jam 11 sampai jam 8 lo gak minum? Gak minum. Sama sekali. Allah. Karena effort aja, gue sebenarnya pengen minum tapi kan gue harus bawa nyokap gue. Berarti gue mah tuh di situ gue jalan lagi males gitu. Gue nggak tahu ya gue salah apa enggak tapi rasa males gue kayak ngambil air doang lagi nanti balik males gue kan. Pokoknya gue nggak minum dan nggak makan tuh harusnya
nyokap itu makan pagi. Sarapan jam 6. Itu gue baru balik jam 9 kan. Karena keluarnya, terus akhirnya gue beli makanan sama nyokap, kelar umroh. Udah nyampe hotel, kosong. Perasaan tuh capeknya keluar, kosong. Kayak seakan-akan kayak kalau gue tuh gini, kayak gue ngejalanin eventnya udah selesai. Well done lah ya. Iya kayak, dan nih, udah gini doang gitu loh. Kayak udah beres ya. Terus gue mikir, udah beres ya. Keluar lagi tuh duniawi gue, Vi. Kelar umroh gue sama nyokap tuh keluar lagi dunia gue. Kayak rasa marah gue muncul tuh tiba-tiba muncul kayak aduh gue nahan aja kenapa nih kenapa sebelumnya dari gue Madinah ke Mekah tuh sampai gue pas umroh itu nggak ada tuh muncul nih sampai gue kayak aduh apa Allah mau gue ngumrohin nyokap ngerti gak kayak gue ngedorong ini sampai kelar gitu ya karena gue ngerasa jadinya kayak sebenarnya umroh ini bukan buat gue deh kayaknya buat nyokap deh gitu loh. Iya. Lo nganterin nyokap nih. Iya, gitu. gue nganterin nyokap gitu. Nah kenalah gue umroh kedua. Karena gue ngebadalin almarhum kakak gue kan. Wah dengan pedenya gue, gue yang pertama udah ya kan. Apalagi gue pertama jatuhnya 2 kali umroh tuh. Yang satu naik skuter, yang satu jalan kan. Yang kedua cere nih mah gue bilang gue masih pede tuh. Mikot lagi, jalan, tawaf pertama. Set. Gue bilang elah tawaf doang ya kan. Gue ambil paling depan nih biar cepet kan kalau di sini kan cepet. Jalan, berasa Vi. Kok capek gini gue bilang nih. Kok capek ya kemarin gue sama nyokap tuh kayaknya kok beda ya? Gampang gitu. Jalan tuh gak yang ditabrak-tabrak ini kayak kok ribet gini ya. Udah gue tahan. Pecahnya gue Safa Marwah. Kenapa? Pas sa'i gue ngerasa kayak wah sa'i. Ya elah tinggal kalau Ka'bah kan lu tawaf muter kan. Kalau ini kan lu cuma maju mundur ibaratnya. Cere nih pas gue ngeliat Safa Marwah dari Safa ke Marwah gitu. Wih jauh juga gue bilang. Kenapa kemarin gue lihat deket ya gue bilang. Jauh gitu kayaknya jalan jauh gitu. Itu Bukit Marwah tuh jauh ya. Kemarin gue sampai mikirin tuh kemarin gue menyokap tuh. Berasa gue tuh di Safa Marwah sama nyokap pas pakai kursi roda begitu gue turun gitu udah mau naik lagi gitu. Yang ini gue wah ya udah jauh juga gue bilang nih. Pasti gue pakai ilmu pertama juga. Atlet nih ya kan atlet nih. Gue bilang atlet masa gak bisa. Udah tuh gue jalan deg lari-lari kecil. Putaran pertama, putaran kedua capek gue kan. Gue bilang, gue capek lagi. Gue gak mikir kok gue capek ya Allah. Gue bilang, kemarin gue pakai dorongan lu. Lebih berat lagi. Gue bilang, kok gue capek. Udah mulai ada keluhan nih. Minum dulu aja ya. Ada gitu kayak, kemarin gue kan gak minum. Udah minum dulu aja lu jangan sok kuat. Terus gue baca doa lari. Wah gue bilang kok berasa banget ya jauh nih. Nyampe Marwah ngeliat Safa, aduh jauh banget gitu kan. Lari lagi gue. Sampai akhirnya kelar tuh. Dan sebelum gue kelar itu ada yang berantem. Gue jadi ngeliat ada orang berantem. Dan lucunya gak tahu nih ya bener apa enggak. Pengalaman gue ngeliat gini. Ini orang senggolan Vi. Tapi karena dia lagi sa'i. Dia gak berantem nih. Dia beresin. Jadi setelahnya dia berantem. Jadi dia pakai bahasa Arab kayak yang narik gitu kayak yang. Lu tadi maksud lu apa? Lu ribut dia. Terus kata Ustadz gue kan. Berantem tuh dia berantem. Lah Tat. Itu bukan lagi ibadah gimana berantem. Enggak tadi Ustadz denger. Dia kayaknya. Tadi dia udah emosi banget karena ada ibadah. Cuman berantem tarik-tarikan gitu kayak ayo lu kalau gue kayak ada yang berantem gitu kan gue sambil sa'i kan. Kelar akhirnya gue tahalul lagi terus gue curhat kan. Tat yang ini berat banget gue bilang. Kemarin gue sama nyokap kagak berat gue bilang. Ya Allah. Yang ini berat banget. Nah, kok lebih mudah yang kemarin. Lebih mudah yang kemarin gitu kan. Apa gue bilang apa ibadah gue. Maksud gue kayak apa Allah tuh sebenarnya gue dapat privilege lah. Yes. Kasarnya gue dapat privilege karena mungkin bahasa jeleknya gini, mungkin Tuhan gini. Sebenarnya gue nggak pengen lu datang, jing. Tapi karena nggak ada orang lain nih yang bisa temenin emak lu, iya. Lu nih terpaksa gue nih lu berangkat gitu loh. Gue sampai kepikiran kalau bahasa gaulnya kita kan gitu kan. Ya lu deh mau nggak mau deh. Ya lu kecipratan deh pahalanya gitu loh. Gue kayak iya sih gitu kan. Gue masih nahan. Kelar 2 kali itu gue umroh jadinya. Makin keluar Vi. Duniawi gue makin keluar lagi. Sifat asli lu keluar lagi? Keluar lagi gue kayak wah ini apaan lagi nih. Gue kayak udah ngerasa gue selama ini mudah. Gue selama ini apa-apa dapat privilege gitu ya di mana-mana. Maksud gue kayak dengan gue yang mungkin dikenal banyak orang gue kayak masa gak bisa sih gue gini. Masa gue kayak rasa nyuruh gue yang biasa gue di Jakarta tuh. Banyak ambilin temen gue lah. Ini dong, gini. Ini gue kayak tiba-tiba kayak kok gue pengen nyuruh ya. Gue tahan banget di situ. Sampai pas gue
tawaf sunnah Yes. karena tawaf wada pengen balik. Oh balik. Tawaf wada sama gue ngetes lagi nih. Jadi justru gue tawaf badal gue sama sekali nggak megang Ka'bah. Umroh badal ya. Umroh badal gue nggak megang Ka'bah. Anjing. Padahal gue sendiri loh, gue bisa nyium Hajar Aswad, gue bisa tuh, tapi nggak sama sekali gue megang. Gue ngetes lagi nih tawaf wada pengen pulang. Dapat. Gue bilang kan karena menyokap kan jalan gue set. Cium lagi gue ya kan nyium megang lagi gue kayak dejavu gitu. Ih kita megang lagi nih, berdoa lagi di situ. Bahkan gue sampai narik orang buat pegangan di situ karena susah kan. Terus gue mikir emang tameng gue nyokap nih gue bilang nih. Itu tameng gue nyokap. Pokoknya gue mau nyokap aja deh gue mikir gitu kan. Pokoknya gue mau nyokap aja. Nyokap ketawa aja.